Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini diberi saya nama Haji Manjuria MA. Mohon izin Pusat mau bertanya mengenai kalau memilih yang pro Islam dan karena juga diberikan sesuatu dalam hal ini seperti apa menurut pandangan agama, dan begitu juga banyak sekali caleg-caleg yang memberi harapan-harapan, memberi sesuatu supaya dipilih. Dalam hal ini cara agama hukumnya seperti apa? Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita jangan berbicara kasus, berbicara rumusan ilmu. Karena kalau sudah kasus itu sudah banyak pertimbangan lain. Cuma saya ingin katakan, dan tidak cuma di sini, bahwa di abad ke-21 ini, di mana umat Islam berada di sebuah era yang tidak dirasakan oleh generasi-generasi awal, di mana umat Islam sampai sekarang kita masih Muslim, masih mengakui umat Nabi Muhammad. Tetapi dalam perjalanan Islam dari generasi ke generasi sudah melewati masa kenabian, itu para sahabat, masa kekhalifahan, mereka sudah lewat, kemudian masa Amirul Mukminin, statusnya di mana umat Islam di bawah kepemimpinan yang pemimpinnya digelar dengan Amirul Mukminin, kemudian juga masa kesultanan. Sekarang berada di era demokrasi. Itu menjadi konsensus dunia sekarang. Disitulah fleksibelnya Islam. Islam itu universal. Dia bisa hidup dalam segala waktu. Tetapi bagaimana dia supaya tetap hidup? Yang jelas sekarang ada sesuatu di era demokrasi, sebuah fenomena di mana umat Islam tidak mampu melahirkan pemimpinnya lewat instrumen demokrasi. Pemimpin dalam arti yang benar dalam pandangan Islam. Yang kedua, merusak kesatuan umat Islam. Artinya abdik permusuhan. Setiap 5 tahun sekali terjadi permusuhan. Apa salah demokrasi? Bukan. Tapi umat Islam tidak mempersiapkan dirinya bermoral, punya etika yang mampu. Pesta demokrasi itu bukan pesta perpecahan. Yang kedua, pesta demokrasi itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mengurus umat yang baik. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dalam Islam itu harus lahir pemimpin, orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam mulai dalam rumah tangga. Pemimpin rumah tangga itu kalau suaminya Muslim, istrinya Muslim, anaknya Islam, suami itu adalah pemimpin Islam dalam rumah tangga yang bertugas ku anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga diatur bagaimana memilih seorang suami, kan dibahas mana yang lebih diutamakan. Pertama, tetap utamakan dulu agamanya, supaya rumah tangga itu hidup agama. Yang wanita pilih suami punya modal agama yang paling utama. Yang pilih istri juga yang punya modal agama, supaya kehidupan itu menjadi kehidupan beragama. Yang kedua baru harta dan lain-lain. Ini saja tidak mampu. Orang tua saja memilih menantu suami anaknya, bukan agama ya pertama di depan. Pasti tanya kerjanya di mana.
Gajinya berapa? Empa ni ke je. Tak begitu Muslim. Perlu memang kita tak boleh tak makan. Butuh makan. Tapi tak cukup. Dengan makan tak bisa masuk syurga kalau cuma makan. Kalau tidak punya agama. Yang kedua, juga pemimpin di atasnya. Ini yang salah siapa? Yang salah semualah. Tapi yang enaknya selalu menyalahkan orang lain. Yang salah selalu orang lain. Karena kita tidak mempersiapkan dalam Islam, siapapun dia masuk di dalam sebuah kehidupan apapun, dia harus punya tahu agama di sana. Apa Muslim sekarang sudah diajarkan tentang mungkar dan ma'ruf di dalam demokrasi? Tidak. Tentang dosa-dosa demokrasi, etika-etika berdemokrasi supaya jangan hancur akhirat Anda. Jangan sampai Anda berdemokrasi tetapi mendapat kursi di neraka. Enggak diajarkan. Dalam kekosongan itu, maka kita berbicaralah kandidat. Ini kandidat, ini Muslim, ini baik. Bicara sama siapa? Berbicara sama orang yang sedang berpikir. Ini tidak ada urusan syurga neraka di sini. Tidak teredukasi. Nyoke yang dikata pegang menekan. Benar ilmu. Anda masuk dalam politik, harus ada ilmu halal haram di sana. Harus ada ilmu tentang fahla-fahla di sana. Harus ada ilmu tentang dosa-dosa di sana. Harus ada ilmu bagaimana memperkuat agama Anda di sana. Siapa yang ajarkan ini? Tiba-tiba 5 tahun sekali datang lagi, masuk lagi pesta itu tanpa seperangkat pengetahuan agama di sana. Akhirnya hanya ajang permusuhan, update permusuhan. Orang yang karak-karak get nyo katruk lah kabruk lah karak-karak get tadi dua ke dia pakai orang yang. Udah dia katruk masalah Muhammad aku baca lah. Adarul fitnah ala din ala tafarruq muslimin. Fitnah terbesar untuk Islam, untuk agama adalah terpecah belahnya umat Islam. Pada Haidena, kalau anda masuk dalam ruang publik, itu politik demokrasi, kita masuk dalam ruang publik. Para ulama masa lalu ada 4 hal yang sudah diwasiatkan. Kalau anda sudah masuk ke ruang publik, berinteraksi dengan publik, jaga 4 hal itu. Pertama, selalu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, ikhlas dalam segala hal. Yang ketiga, jangan ghibah, jangan namimah. Padahal saat kita berpolitik itu saatnya namimah. Share. Kirim berita ke no, kirim berita ke dia, dengar lewat je mu pergi dengan orangnya. Upat, menjatuhkan, memfitnah. Begitu Muslim. Apa tidak ada cara beretika ke sana? Meretip tarikat betul. Wah, temu politik ke anali tarikat. Bak minta kursi hino, menumpak kursi lan neraka. Mau menumpak mandua pirugo. Pulau menumpak sabah neraka dah. Pakai roret lan neraka, bakum politik je mon. Hidih nak menang talu. Hidih ada berempat kursi, lalu neraka merempat kursi. Kan lipar kau. Oh, merempat kursi no 5 tahun. Hidih meribai-ribai tahun. Rugi kan? Tetapi bagaimana dapat syurga di sana? Sekarang tidak ada pikiran Muslim. Kalau politik itu neraka kan? Melihat fenomena. Seakan-akan sudah mustahil berdemokrasi dan berpolitik itu syurga. Karena ada konsep di sana, nggak ada yang bangun itu. Ketimbang berbicara siapa kandidat, berbicara rubahlah paradigma berpolitik beretika. Jangan sampai perjalanan politik dan demokrasi menjadi perjalanan ke neraka. Itu lebih penting. Di sana akan berkat, lahirlah pemimpin-pemimpin. Karena orang yang tak pegahnya agama nak agama pun letang ke dicurugai. Nyopeng boleh. Oh yang lepeng kena pilih. Ya kan?
Hai kena nafala, kenyang dia aku mikir. Memang dia ada tidak dididik untuk menjadikan kehidupan ini beragama. Maka nya hana payah pegah tadi. Saya kata didik ka betul itu keroi. Nyo bainan jangan kan memilih pemimpin yang dia jauh yang tak kenal sosoknya. I gampung matang kecil itu pilih. Nah udah gampung pakai kai turi, tapi salah saya pilih. Pilih kai pakat petren. Pakai salah aku pilih orang. Padahal ituri pula patahan ituri. Begitulah kira-kiranya moho koroi jawaban kan. Moho.